Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderasi beragama untuk Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman, mulai dari ras, suku, dan agama. Dari keberagaman yang dimiliki oleh negara Indonesia, keberagaman agamalah yang menjadi salah satu faktor terbentuknya radikalisme di Indonesia. Masuknya kelompok-kelompok ekstrim ke Indonesia difaktori oleh beberapa hal. Yang pertama, sensitivitas kehidupan beragama. Yang kedua, masuknya kelompok ekstrim dari luar negeri. Yang ketiga, yaitu masalah politik dan pemerintahan pun ikut mewarnai. Maka dari itu, di tengah hiruk-pikuk radikalisme, muncullah sebuah istilah yang disebut moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal dalam agama. Moderasi dalam bahasa Arab disebut juga dengan wasat atau keadilan, atau disebut juga dengan wasatun, yang artinya mampu berkomunikasi. Wasatun juga dapat diartikan atau bermakna yaitu menjaga diri dari sikap tidak kompromi. Dari kata wasatiyah dibentuk isim fa'il menjadi wasat, yang mana kata itu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi penengah atau pengentara, pelerai, atau pemimpin di dalam pertandingan. Pada tataran praksis, wujud moderat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu moderat dalam akidah, moderat dalam ibadah, moderat dalam budi pekerti, dan yang terakhir moderat dalam tasyri'. Karakteristik moderasi ada 8. Yang pertama yaitu ideologi non-kekerasan dalam berdakwah Islam. Yang kedua, mengadopsi pola kehidupan modern seperti sains dan teknologi. Yang ketiga yaitu penggunaan pemikiran rasional. Yang keempat yaitu menggunakan pendekatan konstekstual dalam memahami sumber ajaran Islam. Yang kelima, penggunaan ijtihad. Yang keenam, toleransi. Yang ketujuh, harmoni. Dan yang kedelapan, kerjasama. Tolak ukur moderasi beragama. Keadilan adalah dimensi hukum, sedangkan kebaikan adalah dimensi etik. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dijelaskan bahwa Allah menyatakan bahwa kaum muslimin dijadikan sebagai ummatan wasatan. Berikut adalah tolak ukur moderasi beragama. Yang pertama, seberapa kuat kembalinya penganut agama kembali pada inti pokok ajaran, yaitu nilai kemanusiaan. Melalui kemanusiaan, maka perbedaan agama di tengah masyarakat bukan menjadi persoalan mengganggu keharmonisan. Yang kedua yaitu kesepakatan bersama. Melalui kesepakatan bersama menunjukkan kerjasama di antara sesama manusia yang beragam. Karena bagaimanapun manusia memiliki keterbatasan, sehingga keragaman itu akan saling menutupi kekurangan. Keragaman diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk membuat sesama manusia saling menyempurnakan. Keragaman itu adalah kehendak Tuhan, karena manusia yang beragam membutuhkan kesepakatan. Inti pokok ajaran agama bagaimana setiap kita tunduk dan taat terhadap kesepakatan bersama. Yang ketiga yaitu ketertiban umum. Manusia yang beragam latar belakang agar bisa tertib, yang bisa memicu suasana beragama yang moderat. Tujuan agama dihadirkan agar tercipta ketertiban umum di tengah kehidupan bersama yang beragam. Toleransi. Sikap toleransi antara lain adalah sikap menghargai pendapat atau pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita.
serta saling tolong-menolong antar sesama, atau hidup berdampingan tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Sikap toleransi adalah hal kecil untuk menumbuhkan sikap moderat pada kehidupan bermasyarakat. Bukankah indah ketika hidup rukun, damai, saling tolong-menolong, terhindar dari segala kebencian hanya karena beda keyakinan? Maka, tumbuhkanlah rasa toleransi di dalam diri agar dapat menghargai dan dapat menciptakan hidup yang damai. Jadi, kesimpulan pada pembahasan kita yaitu menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan. Keliru jika ada anggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak memiliki militansi, tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Oleh karena itu, pentingnya keberagaman yang moderat bagi kita umat beragama, serta menyebarluaskan gerakan ini. Jangan biarkan Indonesia menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan, kebencian, dan pertikaian. Kerukunan baik dalam umat beragama maupun antar umat beragama adalah modal dasar bangsa ini menjadi kondusif dan maju. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.